Gimana caranya? Dari salmon Norwegia kita bisa naik penghasilan, bahkan makin bahagia ya. Wah, tiap hari juga udah bahagia sih dok ya. Tapi kalau banyak penghasilannya, bahkan bertambah amal kebaikannya, insya Allah makin lengkap kebahagiaannya. Weh, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka makan ikan, tapi bisa jadi ada juga yang nggak suka makan ikan gitu ya. Nah, kalau kita makan ikan salmon gitu ya, terutama salmon yang berasal dari Norwegia, ini udah terkenal banget di seluruh dunia bahwa ikan salmon ini bergizi tinggi, sumber asam lemak omega 3. Dan bahkan ya yang luar biasa lagi keistimewaannya, salmon yang berasal dari Atlantik dari Norwegia ini dia rendah merkuri. Merkuri itu apa? Itu zat racun ya yang terkandung di air laut gitu, yang bisa jadi ada di air laut. Kenapa bisa salmon Norwegia ini rendah merkurinya? Karena memang lingkungannya sangat terjaga, disupport oleh apa kebijakan-kebijakan pemerintah di sana ya untuk menjaga ekosistem, menjaga lautnya untuk selalu bersih ya dari limbah dan segala macam sehingga salmon Atlantik, salmon Norwegia ini udah terkenal dari dulunya gitu ya bahwa memang ini paling terbaik dan rendah merkurinya. Boleh ketik dong di chat ya kalau misalnya teman-teman chatnya aktif nih untuk memastikan suaranya masih terdengar dengan jelas. Siapa di sini teman-teman yang suka makan ikan? Yang suka makan ikan boleh ketik di chat S, suka S. Kalau misalnya teman-teman kira-kira chatnya nggak bisa diaktifkan, boleh dong lambai-lambai. Wah, kalau saya nggak suka makan ikan, dok, sukanya makan ikang. Wah, boleh juga ya, asal jangan ikang Fauzi. Oke. Kata WHO, teman-teman ya, kata WHO kita disarankan untuk konsumsi ikan 1 sampai 2 porsi per minggu. WHO ini Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka makan ikan, terus gimana nih? Kan disuruh sama Badan Kesehatan Dunia konsumsi ikan gitu ya. Nah, ternyata ada solusinya. Untuk yang mungkin nggak bisa konsumsi ikan setiap minggu gitu ya. Bisa jadi karena mungkin tinggal di daerah yang ikan lautnya jarang gitu ya, susah diperolehnya. Kalaupun ada mungkin sudah tidak segar lagi, kualitasnya tidak bagus. Nah ya, ini penting banget teman-teman memperhatikan untuk mengkonsumsi suplemen minyak ikan. Kenapa? Karena minyak ikan ini tinggi asupan omega 3. Kenapa dok? Kenapa nggak makan sayur aja? Kan katanya sayur-sayuran ya dari tanaman juga bisa tuh untuk omega 3. Nah, ini bedanya ya. Omega 3 dari minyak ikan, teman-teman, ini berbeda dari omega 3 yang dihasilkan dari tumbuhan. Kalau dari minyak ikan, itu omega 3-nya jenisnya adalah EPA dan DHA. Oh, emang apa gitu ya manfaatnya EPA dan DHA ini dibanding kalau omega 3 yang dari tumbuhan? Ternyata banyak banget loh manfaatnya omega 3 yang dari eh, ikan ini ya, dari hewani ya, dari ikan ya. Berbeda pasti dong sama yang berasal dari tumbuhan. Karena saya dokter spesialis penyakit dalam ya, saya sehari-hari nanganinnya itu penyakit-penyakit orang dewasa ya. Mungkin teman-teman udah apa nih manfaat BP Norway untuk anak-anak, untuk kecerdasan. Gak ada salahnya ya saya sedikit memperdalam manfaat BP Norway ini ya, minyak ikan ini untuk orang dewasa, untuk kesehatan kita nih, emak-emaknya, bapaknya, kakaknya gitu ya. Tetangganya juga boleh, saudaranya juga boleh ya. Siarkan sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu manfaat salmon oil ini teman-teman ya untuk kesehatan paru ya. Bahkan banyak penelitian menyampaikan untuk orang-orang yang punya asma, punya alergi itu ya, itu bisa bermanfaat banget nih untuk mengatasi gejala asma. Bisa jadi mungkin kita sering kambuh asmanya, mungkin kita punya alergi, bahkan alergi yang keturunan. Itu sangat bermanfaat pada saat kita mengkonsumsi asupan omega 3 terutama dari salmon oil itu ya, untuk memperjarang tingkat kekambuhan, asma, dan alerginya. Termasuk juga pada orang hamil, teman-teman. Orang hamil yang mengkonsumsi asupan omega 3 dari salmon oil ini akan menurunkan tingkat, selain tadi dia kambuh, kekambuhan asmanya jadi lebih jarang gitu ya, dia kan bisa menurunkan secara genetik asma ini ataupun alergi ini kepada anaknya, kepada janinnya. Nah, banyak penelitian menyampaikan pada saat hamil konsumsi minyak ikan salmon ini akan menurunkan kemungkinan
resiko untuk asma pada janinnya, pada anaknya nanti. Juga menurunkan resiko alergi pada anaknya. Bisa jadi tidak hilang sepenuhnya, tapi resiko untuk genetik diturunkannya jauh lebih kecil, gitu ya. Nah, selain untuk paru-paru, ada lagi nggak dok manfaatnya? Wah, ternyata belum selesai di paru-paru ya. Di jantung juga ya. Ini sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat ya di dalam tubuh. Jadi kolesterol itu nggak selalu jahat, ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Tapi keistimewaan salmon oil ini bisa menurunkan kolesterol yang jahatnya alias LDL gitu ya, dan meningkatkan kolesterol yang baiknya. Termasuk juga untuk orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Apakah dia schizofren, apakah dia punya gangguan bipolar, bahkan sekedar depresi pun bisa sangat terbantu pada saat mengkonsumsi minyak salmon ini ya, salmon oil ini. Karena apa? Karena tadi dia mengandung EPA, mengandung DHA gitu ya, sehingga bisa menurunkan hormon-hormon yang berpengaruh terhadap gangguan-gangguan yang terkait dengan kesehatan mental, salah satunya depresi. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mata. Ternyata pada orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan diteliti ya ternyata salah satu penyebabnya karena kekurangan omega 3. Pada saat suplementasi omega 3 ini terpenuhi ya diharapkan kesehatan mata jadi meningkat gitu ya. Keluhan-keluhan pada penyakit mata bisa berkurang bahkan bisa sampai dihilangkan begitu ya. Terus yang lainnya lagi nih, dari mata udah, dari jantung udah, dari paru-paru udah gitu ya. Bahkan juga ada manfaatnya terhadap liver ya. Pada orang-orang yang punya perlemakan hati, yang fatty liver disebutnya ya kalau pada diagnosis medisnya, itu sangat bermanfaat juga konsumsi salmon oil gitu ya. Termasuk juga di panca indera nih yang terkait dengan kulit teman-teman. Ternyata tadi salmon oil ini bermanfaat untuk mengurangi resiko alergi, termasuk alergi yang muncul di kulit. Adalah salah satunya ya yang terkait autoimun, ada psoriasis, ada juga yang terkait dengan infeksi bakteri maupun infeksi virus ya, itu yang terkena adalah dermatitis. Bahkan ya kandungan EPA itu adalah salah satu zat yang dia itu bermanfaat untuk mengurangi peradangan, termasuk peradangan di kulit, termasuk pada orang-orang yang mungkin punya masalah jerawat nih. Jadi bagus banget konsumsi salmon oil ya untuk kesehatan kulit, mengurangi keluhan jerawat, bahkan juga mencegah terjadinya jerawat ya. Waduh, dari ujung kepala sampai ujung kaki ternyata banyak banget manfaatnya gitu ya. Nah, yang berikutnya nih, selain kita udah tahu manfaatnya ya, terus konsumsinya gimana gitu ya. Kalau anak-anak kita tahu konsumsi BP Norway ya, salmon oil itu cukup 1 kali sehari. Kenapa sih pada dewasa itu konsumsinya sampai 3 kali sehari? Karena kebutuhan dewasa memang jauh lebih tinggi ya. Sedikit cerita nih, 1 menit terakhir ya. Dulu saya tuh punya keluhan sering sakit dada teman-teman, terutama sebelah kiri gitu ya. Udah rekam jantung, udah echo, USG jantung ya, alhamdulillah sih normal-normal aja, baik-baik aja. Kolesterol juga alhamdulillah nggak ada, asam urat juga alhamdulillah normal. Tapi keluhannya terus ada. Awal-awal itu dikaitkan sama asam lambung gitu ya. Tapi udah diminimalisir lah pencetus-pencetusnya. Udah pernah minum juga konsumsi British Propolis juga sudah ya secara rutin. Alhamdulillah keluhan asam lambungnya udah menghilang sama sekali gitu ya. Tapi masih ada keluhan nyeri dada yang tidak jelas, yang tidak spesifik gitu ya. Alhamdulillah setelah ada BP Norway saya coba konsumsi. Di awal-awal itu saya konsumsinya cuma 1 kali aja sehari selama 3 minggu. Alhamdulillah tuh keluhan itu sampai hilang sama sekali, sampai tidak muncul sama sekali. Ya, akhirnya saya baca-baca tuh ternyata memang penelitian salmon oil itu salah satunya dia punya efek antioksidan, anti racun-racun di dalam tubuh kita ya, sehingga mungkin kita ada konsumsi gorengan, ada konsumsi makanan-makanan instan, konsumsi yang nggak sehat, sehingga muncullah keluhan-keluhan yang mungkin tidak spesifik mengarah kepada penyakit, tapi membuat tidak nyaman. Dan alhamdulillah dengan wasilah BP Norway ini bisa mendapat kesehatan ya, Allah izinkan
keluhannya hilang sampai tidak ada sisa sama sekali. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat BP Norway ya, bukan sekedar dikonsumsi tapi harus banyak disiarkan. Lagi ngobrol disebutnya omon-omon, nggak sengaja disebutnya kebetulan. BP Norway bukan sembarang salmon, banyak siarkan agar banyak penghasilan ya. Metik alpukat di rumah Bu Asi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.